Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, halo anak-anakku, siswa kelas 7. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Baik, Ibu harap kabar kalian selalu sehat dan kalian harus tetap semangat ya. Sebelumnya, di sini Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Adelia Wijaya Trirosanti, bisa dipanggil Ibu Adel. Baiklah, anak-anakku yang berbahagia dan Ibu sayangi, sebelum kita melakukan kegiatan belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan doa kalian tadi, kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam kegiatan pembelajaran pada hari ini. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan materi dan sedikit penjelasan kepada kalian. Sebelumnya, Ibu meminta tolong kepada salah satu di antara kalian untuk men-share screen PPT. Baik, kita langsung saja. Next. Baik, di sini saya akan memberi penjelasan materi tentang pengertian teks deskripsi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa secara umum, teks deskripsi dalam bahasa Indonesia berisi tentang informasi yang terbentuk kalimat deskripsi, yaitu kalimat yang berisi gambaran objek atau benda yang dideskripsikan. Deskripsi berasal dari kata lain, yaitu describer, yang berarti menulis tentang atau membeberkan sesuatu. Sedangkan menurut Boris Karloff, teks deskripsi merupakan usaha penulis memindahkan kesan, memindahkan pengamatan, dan perasaan kepada pembaca. Kalimat deskripsi menggambarkan atau melukiskan sesuatu sehidup-hidupnya, seperti keadaan ruang, alam, atau kecantikan dan kegagahan seseorang. Dengan kata lain, kalimat deskripsi merupakan kalimat yang menggambarkan keadaan, bentuk, atau suasana tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci, seperti benda, orang, tempat sesuai dengan objek yang sebenarnya. Melalui penggunaan kalimat teks deskripsi, pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan sendiri tentang hal yang disampaikan dalam suatu teks. Dengan kata lain, kalimat yang melukiskan sesuatu, perilaku jiwa dalam wujud kalimat. Next. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri deskripsi. Adapun ciri-ciri teks deskripsi terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, menjabarkan atau menggambarkan suatu objek seperti benda, tempat, atau suasana tertentu secara jelas. Yang kedua, melibatkan panca indera atau penglihatan, pendengaran, pengecapan, penciuman, dan perabaan. Yang ketiga, memaparkan ciri-ciri fisik dan sifat objek tertentu seperti ukuran, bentuk, warna, dan kepribadian secara jelas dan terperinci. Yang keempat, banyak ditemukan kata-kata
atau frasa yang bermakna kata sifat dan keadaan. Dan yang terakhir, ketika pembaca membaca teks deskripsi, maka seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang dibahas di dalam teks tersebut. Next. Selanjutnya yaitu tujuan teks deskripsi. Berdasarkan tujuannya, teks deskripsi dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, deskriptif sugestif, yang bertujuan menciptakan pengalaman kepada diri pembaca karena berkenalan langsung dengan objeknya. Sasaran deskripsi sugestif disampaikan dengan kata-kata yang dipilih penulis untuk menggambarkan ciri, sifat, dan watak dari objek tersebut, sehingga dapat tercipta sugesti tertentu kepada pembaca. Yang kedua, deskripsi ekspositoris atau deskripsi teknis, yang bertujuan untuk memberikan identifikasi atau informasi mengenai objek pembaca dapat mengenali objek jika bertemu atau berhadapan langsung. Next. Selanjutnya yaitu ada struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, identifikasi. Identifikasi adalah tahapan awal yang berisi gambaran umum objek yang ingin disampaikan oleh penulis. Misalnya, mencari objek berdasarkan lokasi, sejarah, makna nama, dan pernyataan umum. Yang kedua, deskripsi. Bagian kedua ini berisi rincian tulisan berdasarkan tanggapan subjektif dari penulis. Teks deskripsi ini menjelaskan apa yang dilihat, misalnya bagian komposisi warna dan kesan penulis tentang objek tersebut. Apa yang didengar misalnya seperti penulis membandingkan suara burung merak dengan suara dari jenis burung berbeda. Selain itu, penulis juga mengamati objek. Yang ketiga, kesimpulan. Tahapan terakhir adalah kesimpulan, yang berisi kesan umum penulis pada objek yang dideskripsikan. Bagian terakhir ini bersifat pilihan, boleh atau tidak. Next. Selanjutnya yaitu pemakaian bahasa dalam teks deskripsi, yang dibagi menjadi 3. Yaitu yang pertama, teks deskripsi memakai kata umum, kata khusus, dan kalimat penjelas. Kata umum adalah kata yang mencakup banyak hal dengan ruang lingkup yang luas. Contohnya, kata melihat dan membawa. Yang kedua yaitu kata khusus, memiliki cakupan kata yang lebih sempit. Contohnya, kata khusus yaitu menjinjing, melirik, memandang, indah, menakjubkan, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, kalimat penjelas pada teks deskripsi berguna untuk memperjelas atau meyakinkan pembaca supaya lebih memahami suatu objek. Kalimat perincian ini untuk memperjelas kalimat utama. Next. Berikut merupakan contoh teks deskripsi. Mungkin nanti Ibu bisa men-share melalui grup WA. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mungkin di antara kalian ada yang ingin bertanya atau kurang jelas tentang materi ini. Saya mau bertanya, Bu. Pertanyaan saya itu, apa perbedaan paragraf spasial dengan paragraf objektif? Baik.
Paragraf spatial adalah paragraf yang berisi tentang benda, ruang, dan tempat. Sedangkan paragraf objektif adalah paragraf yang ditulis secara objektif dan tanpa ada tambahan pendapat dari penulis. Apakah bisa dipahami? Bisa dipahami, Bu. Terima kasih untuk jawabannya. Baik, terima kasih kembali. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, jadi untuk pertemuan kali ini, kita bisa simpulkan bahwa kita bisa mengetahui apa itu teks deskripsi tentang struktur, ciri-ciri, tujuan, dan juga beserta contohnya. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.